mental itu harus dimiliki oleh kita, apalagi misalnya kita membahas hal-hal yang memang kontroversi gitu. Jadi harus benar-benar disiapin mental yang benar-benar kuat nih di badan kita. Iya, boleh di-share nggak nih kenapa kok jurnalis harus independen? Kita yang bisa itu karena terbiasa gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal yang memang menjatuhkan citra pers yang benar-benar independen gitu Kak. Mental itu harus dimiliki oleh kita, apalagi misalnya kita membahas hal-hal yang memang kontroversi gitu. Jadi harus benar-benar disiapin mental yang benar-benar kuat nih di badan kita. Iya, boleh di-share nggak nih kenapa kok jurnalis harus independen? Kita yang bisa itu karena terbiasa gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal yang memang menjatuhkan citra pers yang benar-benar independen gitu Kak. Mental. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, seperti biasa nih di Bincang Kampus ini saya hadirkan langsung narasumbernya ke Tribun Lampung. Nah, hari ini narasumber yang sudah saya undang itu adalah Pemimpin Umum Persma Raden Intan Rizky. Halo Rizky. Halo Kak. Bener ini namanya Iya, Persma bener. Raden Intan ya, takut salah. Ya, apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik Kak. Sehat-sehat alhamdulillah. Iya. Dari mana nih tadi? Dari kosan nih. Dari kosan ya. Kirain dari kuliah. Belum. Kita masih libur kuliahnya Kak. Oh, masih libur. Masih libur. Belum ada kegiatan perkuliahan ya? Cuman kalau untuk kegiatan UKM kita udah mulai aktif karena kan nanti tanggal 22 itu ada PBAK, jadi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Nah, kita diarahkan kampus untuk buat video profil UKM gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, kita langsung aja Rizky ya. Ini boleh tahu nggak nih, ini Persma Raden Intan ini UKM yang bergerak di bidang apa? Oke. Jadi pers mahasiswa Raden Intan sesuai dengan namanya pers ya. Jadi dia bergelut di bidang jurnalistik, kepenulisan dan penerbitan. Tentunya kita sebagai pers mahasiswa itu juga sebagai pilar demokrasi untuk mengatur arah gerak kontrol dinamika kampus gitu kan. Dan UKM pers mahasiswa Raden Intan juga itu terdiri atau fokusnya itu di berita, opini, sastra dan artikel gitu. Dan sejauh ini selama UKM Pers Mahasiswa berdiri itu setiap tahunnya kita aktif untuk produk jurnalistiknya itu majalah dan buletin. Kalau buletin itu setiap 2 bulan sekali kita terbitin, kalau majalah itu tahunan, satu kali setahun ya terbit gitu. Iya. Itu ada ini nggak yang penerbitan di web juga nggak? Iya, jadi kita itu online, ada offline. Jadi majalah, buletin itu kita cetak, kita bagi-bagiin dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan akademik juga kita bagi-bagiin. Kemudian kita juga siapkan di website kita secara online. Oke. Websitenya boleh tahu nggak nih namanya apa? Oke, websitenya mungkin nanti teman-teman juga bisa kunjungin ya, baca-baca. Itu persma.radenintan.ac.id. Oh, jadi website itu radenintan.ac.id. Oke, jadi ada di buletin, terus ada di majalah, ada di website, YouTube kita baru aktif di tahun ini. Nah, Instagram kita aktif juga di Instagram karena teman-teman kita kan milenial aktif di Instagram. Itu kita setiap berita, setiap karya itu kita upload di Instagram kita @pers_radenintan. Kalau YouTube-nya apa nih? YouTube-nya Persma RI Official. Oke, iya. Nah, jadi boleh tahu nggak nih kegiatan ini sehari-hari ini ngapain aja? Oke, tentunya kegiatan kita liputan Kak ya, liputan. Cuman agenda tahunan yang memang mesti kita agendakan itu pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat dasar PJMTD. Itu kita himpun teman-teman mahasiswa umum, baik itu di Lampung maupun di luar Lampung, bisa ikut di PJMTD kita. Kemudian untuk memberdayakan kader, memberdayakan anggota, kita agendakan pelatihan kepenulisan. Belajar nulis berita, belajar nulis opini, belajar nulis artikel. Dan tambahan, karena kita juga udah
di era digital, era milenial, kita selalu agendain pelatihan desain grafis dan videografi gitu Kak. Oh itu kader atau anggota ya? Anggota. Oh jadi kalau gabung di sini asik ya, artinya kalau kita benar-benar masih nol gitu ya, Iya, benar. belum tahu jurnalis itu apa, kerjanya gimana, diajarin ya. Diajarin. Kita belajar bareng-bareng Kak. Belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Jadi kalau mau gabung ke UKM ini nggak mesti ini ya, nggak mesti punya kemampuan jurnalis ya. Kita belajar dari nol bareng-bareng gitu. Karena mungkin teman-teman juga di DM Instagram sering nanya kan, Kak, kalau ikut UKM Pers emang ada persyaratan khusus tah gitu, ada kemampuan khusus tah enggak? Karena mengingat juga saya juga dari SMK nggak ada basic menulis sama sekali gitu kan, cuman modal coba-coba tadinya karena bingung mau ikut UKM apa gitu kan. Kita ikut terjun ke UKM Pers, kita ngerasain asik gitu kan, kita ngerasain nyaman, kita ngerasain benar-benar ada pelajaran yang kita dapetin, ya kita jalanin, kita terapin gitu kan. Jadi nggak mesti ada kemampuan khusus, karena ada teman-teman juga yang bilang apakah mesti ada kamera, itu nggak mesti. Jadi kalau kamera kita udah ada fasilitas tersendiri gitu. Oh gitu, jadi intinya mau gabung ke UKM ini bawa badan aja udah ya? Ya, yang jelas khusus semester 1 dan semester 3 gitu Kak. Syaratnya cuma itu ya, hanya syaratnya semester 1 sampai semester 3. Lainnya nggak ada syarat lain ya? Ada Kak. Apa? Ada tuh. Jadi kita nerapin wajib independen. Wajib independen, kemudian berkomitmen, berdedikasi, dan tentunya loyalitas. Karena kan kalau kita berbicara organisasi, itu pasti apa ya, kalau bahasa teman-teman kita yang udah aktif organisasi itu menjadi PR bersama gitu kan. PR bersama dalam organisasi itu kadernya gitu. Maka dari itu kita memang benar-benar membutuhkan kader yang bisa mempunyai loyalitas tinggi, kesetiaan terhadap UKM gitu kan. Oh jadi itu semester 1 sampai semester 3 terus harus independen. Terus seperti apa? ada ngeblank nih. Jadi kan independen semester 1 dan 3. Kemudian udah ngeblank nih jadi ini Kak. Gugup nih. Iya sudah, nanti kita lanjut lagi. Nanti kan inget lagi ya gitu. Oke, nah jadi ini ya kan salah satu dari kegiatannya itu adalah peliputan dan membuat berita. Nah itu peliputannya itu hanya di sekitar kampus saja atau bisa keluar kampus? Khusus di lingkup kampus saja Kak. Jadi kan karena dengan nama kita Pers Mahasiswa, jadi yang kita liput itu berkenaan dengan kampus. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu ya, karena banyak mahasiswa juga yang mungkin tiap tahunnya ada aksi gitu kan, demo gitu. Nah itu kita ikut untuk liputan keluar juga. Oh jadi kalau ada peristiwa besar baru keluar gitu ya. Nah biasanya kalau peliputan itu yang diliput itu seputar apa sih? Apakah kegiatan kampus atau gimana? Iya benar, kegiatan kampus. Jadi misal dari teman-teman UKM yang lain itu ada agenda atau ada acara kegiatan, kita liput. Kemudian kampus juga misalnya ada kegiatan-kegiatan itu kita liput juga gitu Pak. Diliput kemudian ditulis beritanya di media-media yang tadi sudah disebutkan ya, itu ya. Itu penulisannya apakah langsung sih, misalnya diliput hari itu juga ditulis gitu? Iya benar, hari itu juga ditulis. Iya. Nah selama melakukan peliputan itu ada kendala nggak gitu atau tantangan itu? Kendala, tantangan pastinya ada. Cuma kita nggak kayak pers mainstream kayak, karena kita masih pers mahasiswa yang kita temukan juga mungkin berkreasi kampus mahasiswa itu aja. Tantangannya ya hampir sama dengan pers mainstream, narasumbernya gitu kan. Kemudian intervensi palingan sedikit gitu. Narasumber yang memang susah ditemuin gitu kan. Narasumber yang ketika dia wawancara muter-muter yang diomongin, berbelit-belit gitu kan. Ataupun hal-hal kecil yang memang intervensi kecil lah untuk kita, itu pasti ada. Tapi pasti itu udah bisa dong ya, diatasin ya. Iya, benar.
Kalau selama peliputan dan penulisan berita ada nggak sih yang berkesan gitu? Mungkin ada peristiwa apa gitu? Peristiwa Atau apa ada ya? sesuatu apa gitu yang berkesan, ada nggak? Semuanya itu berkesan. Kalau kita enjoy melaksanainnya, kita bawa santai itu berkesan. Palingan ada hal-hal lucu gitu kan yang mungkin jadi cerita kita. Misalnya teman-teman yang demo kemarin nih di kantor gubernur itu kan pada saat bulan puasa. Nah itu tuh kita selama 1 hari di lapangan itu haus, lapar, gitu kan, itu jadi kendala yang benar-benar kita alamin gitu kan Kak. Itu aja sih, selebihnya kita alhamdulillah aman-aman aja. Tantangannya nggak terlalu cukup berat. Iya, tapi gini kan Rizky, kan tahun lalu kan 2 tahun ya kita kan ngadepin pandemi ya. Oke. Terutama itu di pertengahan 2021 itu kan, wah itu kan pandemi tinggi-tingginya Ya, gitu kan, sampai yang aku ingat banget itu hampir seluruh rumah sakit itu penuh gitu ya. Nah tapi itu kan pandemi itu kan dia menghambat semua pekerjaan ya, termasuk itu pekerjaan jurnalis juga lumayan terhambat itu. Nah kalau di Rizky sendiri kerasa nggak itu sih hambatan itu? Bener sih, kerasa juga. Itu pun yang jadi dampak kita untuk melaksanakan kegiatan kayak karena semuanya serba online. Jadi kita melaksanakan pelatihan untuk anggota itu online, kemudian liputan pun secara online karena kan benar-benar nggak bisa dijumpai narasumber kita WA gitu kan. Kemudian hambatannya lagi itu di anggotanya gitu, karena online mereka juga sibuk dengan kuliah online-nya, kita nggak bisa untuk berinteraksi secara langsung, kita nggak ada pendekatan emosional, jadi susah gimana sih caranya mereka ini untuk bisa untuk aktif di UKM. Itu aja sih yang jadi apa sih masalah di pandemi kemarin. Iya, termasuk berarti wawancara narsum juga harus online semua gitu ya. Nah, nanti dalam waktu dekat itu ada kegiatan apa di sini? PJMTD yang tadi saya sampaikan kegiatannya. Jadi insya Allah di bulan depan kita ngadain pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat dasar PJMTD yang terbuka untuk umum. Kemudian agenda terdekat lagi kita open recruitment karena udah masuk masa baru, persiapan PBAK karena kebetulan kita juga diamanahkan kampus menjadi panitia khusus, panitia untuk meliput kegiatan di kampus selama PBAK. Gitu Kak. Ya. Nah, Rizky kan berarti kan selain pemimpin umumnya juga Rizky juga pasti pernah turun ke lapangan juga. Benar. Sering lah pasti Sering, ya. Kak. Nah ini mungkin bisa di-share nih ke teman-teman, siapa tahu tertarik gitu kan. Serunya apa sih jadi jurnalis? Oke. Serunya itu kalau Rizky pribadi itu bisa temu dengan beragam orang, rektor, wasit 1, 2, 3. Jadi kita ngobrol itu kayak secara eksklusif. Yang mana misalnya rektor dihubungin, yang ditemuin cuman untuk tamu-tamu dia yang spesial, kita dengan bawa name tag kita aja kita udah bisa untuk ngobrol, bincang-bincang dengan rektor. Kemudian serunya lagi Rizky sampaikan, kalau di UKM Pers itu kayak ada privilege sendiri, ada hak istimewa tersendiri. Karena misalnya kemarin ada kegiatan Muktamar NU di UIN Lampung gitu kan, itu kan ketat penjagaannya dan itu dihadiri dengan orang-orang yang punya undangan. Nah karena kita sebagai pers mahasiswa, kita bawa ID card, kita diboleh masuk dan kita gabung dengan wartawan-wartawan mainstream yang ada di ruangan itu. Jadi ada hak istimewa, ada spesialnya juga gitu. Itu sih kalau serunya kalau menurut Rizky. Jadi serunya itu bisa dapat pengalaman yang orang lain belum tentu dapat gitu bener ya. Banget Kak. Nah, Rizky, mungkin bisa di-share juga ya kalau mau menjadi jurnalis, terutama itu jurnalis kampus ya, karena kan Rizky kan masih di kampus gitu ya. Itu apa sih yang harus diperhatikan atau dipegang teguh gitu? Mental sih Kak, mental. Satu yang perlu dipegang itu mental, karena kalau pengalaman Rizky pribadi waktu Rizky jadi calon anggota tadinya waktu masa baru itu mentalnya belum benar-benar teruji gitu kan.
Jadi sama teman berdua liputan, kamu duluan sih masuk, kamu duluan masuk gitu kan. Jadi kayak dorong-dorong, jadi kayak belum ada keberanian, bahkan itu memotong waktu yang cukup lama karena belum ada kesiapan, belum ada mental yang terbentuk di diri kita. Jadi benar-benar mental itu harus dimiliki oleh kita, apalagi misalnya kita membahas hal-hal yang memang kontroversi gitu. Jadi harus benar-benar disiapin mental yang benar-benar kuat nih di badan kita, walaupun dibantai juga gitu kan. Itu mentalnya udah terlatih gitu. Selain itu apa lagi Rizky? Yang perlu disiapin kemauan sih, kemauan yang tinggi, karena kalau misalnya nggak ada kemauan di UKM ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Kita yang bisa itu karena terbiasa gitu kan. Jadi kalau ikut di UKM Pers Mahasiswa itu harus ada kemauan tinggi, karena kita ke lapangan kayak kita nggak sepenuhnya ngasih secara teori kan. Jadi perlu ada praktik di lapangan. Jadi benar-benar kemauan, balik lagi ke niatnya awal ikut UKM itu apa gitu kan. Kalau yang benar belajar berarti serius di UKM ini gitu kan. Iya, dan satu lagi sih mungkin ini ya harus independen. Iya, independen tentunya. Independen. Iya, boleh di-share nggak ini kenapa kok jurnalis harus independen? Oke. Kenapa sih harus independen? Karena kalau berkaca dengan pengalamannya Kak ya, gitu kan. Sebenarnya harus independen ini harus kita tambahin di tahun ini. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu kami merasa kewalahan, gitu kan. Merasa kewalahan karena kita hidup di dunia kampus, kita hidup di dunia kemahasiswaan. Banyak teman-teman kita yang benar-benar punya background tersendiri gitu kan Kak ya. Nah jadi terkadang kita dituntut untuk independen, karena kalau kita nggak independen ada aja lu itu nggak usah sih liput berita ini gitu kan, ini kan ini kita gitu kan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang memang menjatuhkan citra pers yang benar-benar independen gitu Kak. Iya, gitu. Nah itu kalau misalnya nih amit-amit ya ketemu ada anggota ternyata dia nggak independen. Oke. Ditegur sih Kak, ditegur. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Alhamdulillahnya sejauh ini Rizky juga di UKM belum pernah temu yang kayak gitu. Palingan nyeleneh iyalah. Cuma kita ingetin lagi. Karena kan sebelum berita terbit pun itu kan masuk ke dewan redaksi, jadi kan dikoreksi dulu. Iya. Oke, tadi itu kan Rizky kan bilang kan mau ada pelatihan ya. Itu pelatihan itu hanya untuk anggota. Nama pelatihan apa tadi syarat lupa? Pelatihan jurnalistik mahasiswa tingkat dasar itu umum. Kemudian kalau untuk secara anggota doang itu pelatihan kepenulisan. Nama programnya. Oh gitu. Nah itu kalau ngomongin soal pelatihan ya, itu pelatihan awal apa sih yang dikasih ke anggota yang baru aja masuk? Ya, tentunya dasar-dasar jurnalistik. Jadi kita itu di pelatihan itu kita nanti bakal bentuk kelompok, yang mana setiap kelompok itu ada mentornya. Jadi nggak mereka ikut pelatihan, udah gitu nggak. Jadi diulas lagi sama mentornya gitu. Makanya di setiap tahunnya itu kadang banyak mahasiswa juga yang ikut di UKM Pers itu kadang-kadang nanya nih ke Rizky atau secara pribadi, jangan semuanya ke Rizky gitu, ada mentornya gitu. Oh jadi Rizky itu yang ngasih pelatihan itu udah nyediain mentor gitu ya? Mentor-mentornya. Jadi misalnya hari ini belajar dasar-dasar jurnalistik gitu kan. Nah terlepas dari selesainya acara pelatihan, itu mereka diarahkan oleh mentor atau ada tugas gitu kan, atau ada pengulasan. Itu nanti mentor yang handle, yang ngatur mereka. Tapi kalau di luar pelatihan itu misalnya mereka ada yang nggak ngerti, ada yang nggak paham, itu boleh lah ya nanya pribadi gitu lah ya. Pribadi gitu. Karena kan mereka kalau lagi kumpul gitu kan kadang kan ada yang sungkan mau nanya gitu kan, ada yang malu. Apalagi maba gitu kan kayak. Apalagi maba gitu kan. Apalagi ada yang kadang ada yang punya pikiran nanti kalau gue nanya gue dibilangin bodoh lagi gitu. Ada gitu ya. Iya. Nah setelah mereka nih udah khatam ya, udah tamat itu pelatihan dasar itu, mereka apa lagi nih? Jadi itu pelatihan itu dilaksanain di
saat mereka masih cata, calon anggota. Setelah 3 bulan cata, mereka dikukuhkan menjadi anggota magang. Nah, disitulah mereka terjun ke lapangan praktek gitu Kak. Nah, setelah 6 bulan mereka magang, itu ikut PJMTD itu. Setelah ikut PJMTD itu baru resmi dikatakan sebagai anggota UKM Persma Kalimantan gitu Kak. Ikut PJ apa? PJMTD. Apa itu? Pelatihan jurnalistik maksud tingkat dasar. Oh, itu. Yang tadi. Setelah itu baru bisa jadi Anggota tetap. anggota tetap. Nah, setelah mereka jadi anggota itu mereka ada ini nggak? Mungkin kayak apa divisi-divisi gitu? Itu nanti Kak, setelah jadi pengurus. Nah, anggota tetap ini yang bakal jadi mentor nanti cata yang baru gitu Kak. Nanti kita kan biasanya itu di bulan 8 nih atau bulan 9 PJMTD-nya. Kelang 2 bulan, 10, 11, 12 kita peralihan ke pengurusan. Nah, baru yang tetap ini yang jadi pengurus dan ada divisinya. Nah, selama 2 bulan ini mereka jadi mentornya cata mahasiswa baru. Ya. Nah, Rizky ini kan terjun juga kan mementori si anggota-anggota ini ya. Ada apa sih biasanya kalau baru-baru kayak gitu terjun ke jurnalis kayak gitu, kendala mereka tuh biasanya apa sih Rizky? Kendala yang Mereka hadapi gitu biasanya? masa baru itu apa ya kendalanya? Iya, ketakutan tadi tuh Kak. Ketakutan itu. Ketakutan tadi yang belum ada kesiapan itu gitu loh. Jadi kayak nggak mau gitu kan, nggak mau. Makanya solusi dari kita tuh mereka tuh nggak langsung kita terjun sendirian, ada pendampingnya dari kita gitu. Makanya teman-teman dari anggota tetap ini nantinya itu ngedampingi mereka di setiap kegiatan solusi yang kita kasih gitu. Cuma balik lagi karena mereka yang akan belajar, kita cuma mendampingi gitu Kak. Ya benar. Perlu proses juga kan. Banyak banget. Ya benar. Mental besar banget. Mental. Wah benar. Ada yang salah, ada yang solid. Gitu. Relasi sih, relasi karena kita temu dengan orang baru gitu kan, karena kalau kita misalnya udah terjun ke lapangan gitu kan kayak temu orang itu kita pasti perlu ada pendekatan, karena nggak menutup kemungkinan kita nanti ketemu dia lagi gitu, karena kan apalagi Liku cuma kampus doang gitu kan. Jadi dengan relasi yang kita bangun gitu kan, dengan pendekatan yang kita bangun itu dapat apa ya, malah dapat jadi saudara lah gitu, dapat jadi saudara gitu kan. Oh si Rizky gitu kan, oh si ini. Jadi benar-benar selain mental itu kita dapat pengembangan, kemudian kita dapat relasi juga dari orang-orang yang misalnya ketua BEM-nya. Karena kalau di UIN itu kan SMA, kalau di UIN gitu kan, yang tadinya belum kenal dan dekat sama ketua SMA-nya jadi dekat gitu. Yang tadinya wakil rektor cuma tahu kita sebagai mahasiswa, dia tahu dengan kita. Oh ya, manajemen waktu, benar. Benar. Deadline. Benar, kendala. Kendala. Ya kendalanya itu ya balik lagi ke anggotanya Kak gitu, karena kan pernah kadang-kadang sampai kita jadi rapat redaksi juga kan terkait pengumpulan karya itu, dia hari ini cuman uploadnya publishnya malam gitu kan, padahal kan seharusnya bukan kayak gitu kan, kayak udah basinya udah hampir basi gitu kan. Jadi memanage waktunya kurang, jadi kayak kesadaran untuk ini tuh cepet dipublish loh gitu itu kurang. Makanya kadang-kadang kita rapatin, jadi jangan sampai setiap agenda pagi publishnya malam gitu. Itu
itu yang masih sering terjadi lah gitu kan. Udah tahu semua orang gitu kan. Ya benar. Public speaking. Ya jadi di PJMTD itu Kak, kita nanti menghadirkan narasumber khusus public speaking gitu. Jadi ada. Ya. Benar. Benar. Apalagi narasumber yang memang nggak mau menjawab, gitu kan. Cuma kalau memang sih kan, kalau misalnya lihat kode etik, kita nggak bisa memaksa narasumber untuk jawab. Cuma kan ada usaha-usaha dari kitanya gitu kan kayak, walaupun sepatah dua patah harus ngomong gitu. Jadi yang benar-benar harus komunikatif gitu. Iya benar. Sejauh ini alhamdulillahnya enggak sih Kak, enggak ada. Alhamdulillah enggak ada dan aman-aman aja. Anggota Rizky pernah sharing nih sama teman-teman aliansi pers mahasiswa Lampung kan. Memang di setiap LPM itu, lembaga pers mahasiswa itu, kalau untuk anggota itu sangat minim peminatnya gitu kan. Cuma alhamdulillah 2 tahun terakhir ini UKM Pers di kampus kita itu udah mencoba gimana caranya kita memasarkan UKM kita gitu kan. Itu kemarin hampir 200-an yang daftar, gitu kan. Tapi karena seleksi alam gitu kan, hukum alam gitu kan, namanya juga organisasi Kak ya. Nah itu sampai saat ini yang masih bertahan itu sekitar 50 orang. Alhamdulillah. Berarti yang Iya, ratusan itu Kak. Benar. Iya benar. Oke, jadi untuk teman-teman semua, untuk daftar di UKM Pers Mahadin Intan itu stay tune di Instagram pers_Intan karena kita bakalan serentak dengan UKM-UKM yang lain juga, bakalan oprek. Nah, jadi nanti hulesnya kalian bisa menghubungi CP yang tertera dan mengisi Google formulir gitu. Ada di kampus. Ya benar. Karena Rizky pun awalnya nggak ada basic nulis gitu kan, pas di UKM diajarin dari nol bisa. Ya. Nggak rugi. Kampus. Mental aja. Pengalaman itu enggak ya, pengalaman. Orang lain bisa dapetin. Ya benar. Ya jadi komunikatif gitu ya, komunikatif. Ya benar. Bisa pakai gitu, benar-benar karena untuk nulis
skripsi pun perlu ada basic menulis gitu kan. Jadi bisa untuk dipergunakan selain daripada UKM itu sendiri. Karena kita LPM-nya LPM kampus itu memang terbuka untuk seluruh fakultas, seluruh prodi, cuman khusus untuk semester 1 dan semester 3 gitu Kak. Di naungannya dari ST Rektor langsung ke kampus, UKM kampus. Bisa ikut bergabung. Apa ya, Rizky selalu bilang sama teman-teman semua gitu kan, kalau misalnya teman-teman nanti misalnya ikut bergabung di UKM gitu kan, sesuatu yang kita mulai itu harus dituntaskan gitu kan. Apa yang kita mulai itu dituntaskan, sekalian jebur itu basah sekalian gitu ya, jangan sampai setengah-setengah gitu. Dan Rizky juga kayak pernah mengutip kata-katanya Mahatma Gandhi gitu kan, kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras itu adalah kemenangan yang hakiki. Jadi jangan ragu dulu, jangan takut dulu, jangan nyindir dulu, usahanya dulu gitu. Jadi usahanya dulu yang ditonjolkan gitu Kak. Baik Rizky, terima kasih banyak ya, obrolan kita udah banyak banget ya. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi jurnalis ya, Benar. selalu satu mungkin yang ini jadi jurnalis bagus ya. Oke Rizky, terima kasih. Oke Kak. Boleh.